Time to Talk kembali untuk Anda pemirsa bersama saya Dita Ruspedi dan juga dua narasumber istimewa kita yang masih terhubung melalui sambungan virtual. Bersama kami masih bersama Dr. Tauhid Nur Azhar, seorang peneliti imunologi, dan juga Dr. Nurmala Hasanah selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Karawang. Kali ini kita masih membahas yang namanya COVID sudah melandai, jangan lengah begitu ya pemirsa. Jadi kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia menjelang penghujung tahun 2021 ini memang mulai melandai. Tapi jangan sampai kita lengah ya. Virus masih mengintai di sekitar kita. Kita masih akan lanjutkan bincang kita ke Dr. Nurmala terlebih dahulu. Dokter, vaksinasi di Indonesia saat ini tengah dimasifkan begitu ya. Lantas bagaimana di Karawang, sudah sejauh mana dokter? Betul, di Kabupaten Karawang juga memang ya kita akselerasi ya percepatan vaksinasi. Kemudian Kabupaten Karawang juga termasuk sebagai wilayah aglomerasi, jadi vaksinasi kita sebenarnya lumayan banyak ya, sehingga kita percepatan terus. Dan kemudian kita ini sudah bukan hanya sentra-sentra saja yang kita buka, kita juga mulai door to door ke masyarakat supaya memang semuanya itu tervaksin seperti itu. Jadi kita tidak hanya di satu tempat, tapi memang menyisir ke semuanya supaya warga kita tervaksin semua. Tadi Dokter Tauhid sempat menyampaikan juga ya bahwa yang mempengaruhi tren penyebaran kasus COVID itu diantaranya adalah perilaku, kemudian efikasi vaksin dan juga daya adaptif. Dokter Nurmala, selain vaksinasi dan prokes yang harus kita perhatikan tentunya, apalagi yang harus kita lakukan di tengah tren COVID yang sedang melandai ini? Tentu saja kita itu harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa ya. Karena memang semuanya apapun itu atas izin Tuhan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita harus berdoa ya. Selain memang ada upaya-upaya kita yang lain ya, gitu. Jadi penting sekali kita untuk berdoa. Menurut saya seperti itu ya. Kemudian kita juga harus membuat terobosan-terobosan, harus membuat inovasi-inovasi bagaimana ini supaya semua kasus-kasus itu jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Jadi kemudian ya kalau misalkan terlewatkan satu kasus, ini penyebarannya bisa luar biasa seperti itu. Jadi memang jangan sampai kita terlewatkan untuk minimal satu kasus, apalagi banyak itu tidak boleh gitu ya. Kemudian inovasi-inovasi untuk percepatan vaksinasi ini juga sangat diperlukan. Kenapa? Karena memang kalau misalkan kita hanya vaksin, tidak ada strategi, ini tidak akan mencapai capaian sesuai dengan target kita gitu. Kalau misalkan kita cuma vaksin ya nggak tentu sampai kapan batas waktunya ya sulit gitu ya. Nah ini kan kita ingin terbentuk herd immunity dan kemudian kita juga ingin membentuk kekebalan suatu populasi gitu ya. Jadi memang tidak hanya kita dengan yang biasa gitu, kita harus ada strategi untuk evaluasi kegiatan setiap proses gitu ya. Kalau misalkan ada kegiatan, kita juga harus evaluasi lagi dan buat strategi dan inovasi supaya memang pencapaian kita sesuai seperti itu. Jangan ya. dengan yang biasa-biasa saja ya dokter ya. Kalau begitu yang luar biasa yang sudah dilakukan sebagai inovasi di Karawang apa dokter? Ya, jadi kita juga tidak hanya membuat pos-pos vaksinasi di sentra-sentra ya. Kita lihat sekarang di Kabupaten Karawang pas awal-awal kita buka sentra, kita buka jam 7:30 pagi, jam 6 itu sudah full, sudah banyak yang divaksin. Nah sekarang orang-orang sudah mulai banyak yang tervaksin dan ini sudah tinggal orang-orang yang rada-rada sulit untuk divaksin sebenarnya. Nah oleh karena itu kita ini harus mencari orang-orang itu. Nah kita harus menyisir semua. Kita kumpulkan data-data yang secara real dari
desa ya, terutama dari RT RW, kita kumpulkan data itu mana saja sih daerah yang belum tervaksin. Bahkan kita juga membuka vaksinasi di daerah-daerah di posyandu seperti itu, di RT RW kita buka. Jadi kita ini harus mendekati sasaran. Sudah tidak bisa sasaran mendekati kita yang mendekati sasaran. Oleh karena itu kita buat sampai kita door to door untuk vaksinasi. Sampai kemarin kita sempat gitu ya, dokter? Kita masuk di level 3 waktu itu karena memang lansia kita vaksinasi itu masih di bawah 40%, kalau nggak salah 37% waktu itu. Dan alhamdulillah dalam seminggu kita bisa naik lagi ke level 2. Kenapa? Karena ini kita menyisir langsung ke rumah-rumah dan memang bisa tervaksin. Karena memang lansia ini ya harus kita beri pemahaman lebih lagi, karena memang ada yang punya komorbid, ada yang memang ketakutan seperti apa. Jadi memang kalau misalkan kita langsung edukasi, alhamdulillah cakupan kita waktu itu langsung 41% dari 37% sampai 41% dalam 1 minggu. Itu kan luar biasa seperti itu. Dengan pendekatan jemput bola itu ya, dokter ya. Luar biasa. Baik, kita ke Dokter Tauhid lagi. Dokter, kita masih berbicara tentang yang namanya vaksin nih, Dok. Apakah vaksin-vaksin yang ada di Indonesia ini masih efektif untuk menangkal virus corona? Bagaimana, Dokter? Masih, semua vaksin yang sampai saat ini sudah mendapatkan izin ya untuk digunakan di Indonesia itu masih memiliki bukti yang cukup efektif. Terakhir minggu lalu mungkin ya, atau 10 hari yang lalu, kami berdiskusi dengan Dr. Bahti Alisabana dari Unpad yang juga melakukan penelitian terkait dengan pengukuran titer antibodi pasca vaksinasi gitu ya. Dan pengukuran titer antibodi pasca vaksinasi itu kan bisa memberikan gambaran tentang sesungguhnya sebelum dan sesudah itu ada perbedaan nggak, kira-kira seperti itu ya, efektif atau tidak gitu vaksin itu meningkatkan produksi antibodi. Meskipun tentu saja antibodi itu nanti mungkin harus digolongkan kembali mana yang punya sifat penetralisir gitu ya, bisa kemudian bekerja dan kemudian menetralisir efek patogen dari virus. Dan juga itu nanti ada penelitian lebih lanjut misalkan dengan metode SVNT namanya ya, melihat bagaimana satu antibodi yang bekerja di virus itu bisa melakukan satu perubahan pada struktur molekul virus tersebut sehingga tidak dapat menginfeksi lebih lanjut. Nah, ada juga, kemudian kita juga harus melihat bahwa tidak semata hanya pada antibodi penetralisirnya saja, melainkan juga cara kerja dari vaksin itu bisa membangkitkan melalui jalur yang disebut MHC2 yang kemudian ke sel limfosit, B, plasma, dan keluarnya antibodi. Bisa juga mengaktifkan jalur yang disebut MHC1 sehingga nanti ada peran dari limfosit T-cytotoxicity. Dan ini sampai saat ini semua vaksin mulai dari yang inactivated ya, CoronaVax atau Sinovac, sampai yang sekarang juga banyak dipakai misalkan Moderna, Pfizer yang merupakan vaksin generasi terkini dengan pendekatan mRNA, itu semua punya tingkat efektivitas yang sesuai dengan harapan. Artinya efek netralisir pada kadar antibodi itu biasanya cut off point-nya di sekitar 506 BAU gitu ya. Itu tercapai. Jadi mungkin ada yang 63% cukup efektif ya untuk mengurangi kemungkinan tertular, ada yang sampai 90% memiliki kemampuan untuk menghindari pasien bergejala. Jadi istilahnya mungkin kalaupun nanti tertular itu tidak muncul gejala atau gejala sangat ringan, sehingga ini tentu saja akan memudahkan gitu ya. Kenapa? Karena selama ini kan kita tertekan dalam konteks penyediaan fasilitas kesehatan. Nah ini kalau tidak bergejala, ini yang harus dikejar dengan testing dan tracing, isolasinya baik, karantinanya baik, sehingga nanti ini berhenti sampai di sini, tidak harus dirawat dan tidak menularkan kepada orang lain. Nah ini menjadi tantangan baru. Kenapa? Karena vaksin ini berhasil, kalaupun ada yang positif tapi tidak bergejala atau gejala ringan, maka mungkin dia tidak menyadari ya, kemudian beraktivitas dan bersosialisasi, maka yang sekarang ini harus
di apa ya, di fencing atau dipagerin yang seperti ini. Nah, ini salah satu hal yang sangat menarik karena salah satunya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu kan arahnya ke sana. Kita bukannya sekedar waduh ini kita dipantau, diikuti, di apa ya, bukan. Pada dasarnya ini adalah peran dari kita sebagai warga masyarakat untuk saling berpartisipasi dalam saling menjaga gitu. Kenapa? Karena di situ ada data tentang vaksinasi kita. Kita tuh sudah terproteksi apa belum? Kita kontak erat atau tidak? Kita berada di lingkungan yang levelnya apa nih? Resikonya rendah, sedang, tinggi, bagaimana nih? Nah, kalau kita misalkan kontak erat dan kita belum divaksin, ini kan tentu kita menjadi satu potensi untuk bisa menimbulkan menjadi pencetus atau yang sering disebut dengan super spreader, bisa bawa penyakit kemana-mana. Maka sekarang misalkan beberapa fasilitas publik kita sudah mewajibkan, ayo dong coba scan, check in dan check out-nya supaya nanti kelihatan statusnya. Kalau memang merah, tentu akan ada restriksi gitu ya, nggak bisa mengakses sesuatu. Kenapa? Merah itu mungkin karena vaksinnya belum vaksin. Yang kemudian kontak erat dan kemudian berasal mungkin dari daerah yang memang tingkat positivity rate-nya sedang tinggi sehingga kemungkinan kita dekat dengan orang yang berpotensi sebagai penular itu besar. Nah, ini kan tujuannya seperti itu. Meskipun mungkin tadi kesulitannya adalah ya teknologi itu kan perlu waktu di desa-desa, tentu juga belum akrab dengan penggunaan seperti ini. Maka jadi yang tadi disampaikan Dr. Mala itu kan saya sangat apresiasi ya, karena bukan lagi kita menunggu melainkan menjemput bola, karena terkadang dengan tadi heterogenitas edukasi dan sebagainya, bukan persoalan efektivitas dari teknis vaksinnya, efikasi ataupun spesifitas vaksin terhadap virus, tetapi justru penetrasi distribusi yang sekarang menjadi persoalan. Jadi kalau vaksinnya mau pakai apa aja sama kok, yang ada aja dulu. Misalkan tersedianya AstraZeneca bagus, tersedianya Moderna bagus, tersedianya Pfizer bagus, tersedianya Sinovac bagus, nggak ada masalah gitu ya. Mungkin nanti ada Novavax, mungkin nanti ada masyarakat sendiri ya, begitu ya dokter ya. Bagaimana tapi kita dokter, supaya saat masyarakat ini fokus bisa tadi lebih cepat divaksin. Nah itu yang tadi dilakukan Dokter Mala. Baik. Saat ini kita fokus sekali dokter untuk penanganan pandemi COVID-19. Tapi menurut dokter ya, menurut ahli imunologi begitu, penyakit apa juga yang tetap harus kita tangani sehingga jangan terlupakan di tengah pandemi ini, dokter? Iya, ini yang saya juga tadi ingin sampaikan ya, bahwa concern kita itu memang saat ini fokusnya pada penyakit yang memang menjadi penyebab pandemi. Tetapi kan tentu Dokter Mala juga sangat expert dalam hal ini ya, karena memang mengurusi bidangnya surveillance gitu. Dan juga terlibat aktif gitu dalam proses pencegahan, dalam hal ini imunisasi, vaksinasi. Kita itu ada pada satu negara yang berlokasi secara geografis dan geologis itu tropis ya. Kita punya bahkan di kedokteran itu ada yang namanya tropical disease yang didominasi oleh infeksi. Artinya apa? Iklim kita ini memang kondusif, subur untuk berbagai vegetasi dan juga flora fauna. Tetapi juga ini kita punya library perpustakaan mikroba yang juga cukup banyak gitu ya, dan termasuk di dalamnya ada yang bersifat patogen, vektornya juga banyak, pembawa banyak. Contoh saja, kita masih berhadapan dengan kasus-kasus di mana beberapa daerah itu merupakan endemik gitu ya untuk penyakit tertentu. DBD itu kan tiap tahun ada, dan sebetulnya juga angkanya juga cukup tinggi ya. Terus kemudian ada lagi nanti kita harus pertimbangkan, ada yang disebut dengan new emerging disease. Perubahan iklim global ini kan membuat mungkin akan ada beberapa varian virus, parasit ataupun juga mikroba, bakteri begitu ya, yang kemudian mungkin bermutasi, mungkin yang selama ini punya sanctuary, punya tempat untuk hidup di satu populasi tertutup gitu, habitat tertutup, sekarang kan lebih terbuka karena adanya konversi lahan dan seterusnya. Jadi TBC masih menjadi problem ya, TB paru itu masih menjadi problem, DBD juga harus kita concern. Lalu ini ada pandemi dalam bentuk lain yang juga harus kita waspadai, yaitu sebetulnya penyakit-penyakit degeneratif metabolik, karena sekarang juga terjadi perubahan gaya hidup yang luar biasa, dan itu juga dalam tanda petik dia bukan wabah infeksius ya, tetapi menular di dalam bentuk tren gitu ya, di mana sudah mulai ada berat badan relatif yang kemudian bergeser gitu ya, obesitas itu meningkat, sindroma metabolik mulai muncul. Karena apa? Katanya work from home gitu ya, diam di
rumah, sedikit bekerja, banyak makannya, kan kurang lebih seperti itu. Nah itu kan juga akan menjadi problem juga ya, kita kurang gerak karena memang katanya nggak boleh kemana-mana saat ini. Tapi ini yang perlu disiasati juga, artinya ada penyakit infeksius dan ada penyakit tidak menular, ada PTM, penyakit tidak menular atau non-infeksius yang sebagian besar karena perilaku, karena gaya hidup kita. Dan ini semuanya tentu akan menjadi masalah di masa yang akan datang dan hari ini, sehingga saya kira kita juga bisa mulai membagi fokus ya, konsentrasi, karena memang penyakit-penyakit ini real ada gitu di sekitar kita, begitu Mbak Dita. Baik. Sebagai penutup, saya ingin ke Dokter Mala. Dokter Mala, apa harapan dokter di tengah tren COVID-19 yang menurun ini sebagai saksi surveillance? Inginnya harapannya di Kabupaten Karawang ini kita segera bebas dari pandemi COVID-19. Amin. Ya. Amin. Itu tujuan kita utamanya ya. Tentu saja ingin juga masyarakat memang paham bahwa 5M ini sangat penting ya. Perilaku kita sangat penting karena kalau dilihat kayaknya COVID ini penyakit perilaku ya, dokter. Jadi perilaku kita ini harus benar-benar. Jadi prokes kita 5M kita ini harus terus dijalankan. Jangan sampai kendor ini ya. Gitu. Kemudian inginnya capaian vaksinasi kita ini 100% juga di Desember, dan mudah-mudahan ini adalah upaya-upaya kita supaya segera bebas dari pandemi COVID-19 dan kita bisa beraktivitas kembali, bisa produktif kembali, baik di segi sosial dan di segi ekonomi kita bisa berjuang kembali ya, Kabupaten Karawang semakin maju pesat kembali insya Allah. Amin. Intinya meski tren penurunan kasus tengah terjadi di Indonesia, namun masih harus waspada kita ya dokter ya. Karena masih tercatat beberapa kabupaten kota di tanah air justru mengalami kenaikan kasus gitu ya. Jadi jangan lengah pemirsa, yang belum vaksin segera vaksin, dan yang sudah vaksin jangan abai gitu ya. Vaksinasi saja belum cukup, harus diimbangi dengan kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dr. Tauhid Nur Azhar, peneliti imunologi, Dr. Nurmala Hasanah, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Karawang, terima kasih. Sayang sekali durasi kita tidak panjang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih dokter. Dan pemirsa, sampai di sini Time to Talk kita kali ini. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa selalu tetap patuhi protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.